Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal keyboard dari brand Pulsar. Nah, kalau kalian udah pernah nonton video gue soal mouse dari Pulsar juga yang limited edition kemarin itu, kalian pasti tahu brand Pulsar itu apa. Tapi untuk kalian yang nggak tahu, mereka adalah brand yang baru-baru aja keluar yang originalnya itu dari Korea. Dan mereka fokusnya itu di barang-barang peripheral kayak keyboard dan juga mouse. Walaupun mereka dari Korea, tapi barangnya itu resmi masuk ke Indonesia, jadi buat kita-kita itu lebih gampang aja. Nah, untuk hari ini kita bakal lihat keyboard ini yang namanya PCMK TKL. PCMK itu kepanjangannya Pulsar Custom Mechanical Keyboard. Ini lumayan menarik sih keyboardnya, dan kemarin ini gue juga ada bikin unboxing video, jadi kita coba cek aja dulu. Gak perlu bayar Windows mahal-mahal lagi, gengs. Dengan pakai keysfan.com, kita bisa dapetin harga Windows asli lebih murah dari biasanya. Lengkap dengan Windows 11 Home, Windows 11 Pro, dan juga kebutuhan Microsoft Office pastinya juga ada. Dan masih bisa dibikin murah lagi dengan menggunakan kode VDE50 untuk dapetin 50% diskon. Lumayan banget lah ya. Jadi ayo pakai keysfan.com untuk kebutuhan Windows kalian, semua linknya ada di deskripsi di bawah. Thank you. Oke, jadi inilah boxnya. Cukup minimal ya, cuman hitam aja sama ada tulisan Pulsar yang glossy gitu. Ini keyboardnya udah pasti, dan ini adalah aksesorisnya. Kayaknya sih ini keycaps deh, karena gue dikirimin satu keyboard dan satu keycaps. Oke, kita mulai dari keycapsnya aja dulu. Di dalam compress bag gini yang biasanya taruh ayam kan ini. Biasa kalau taruh ayam di kulkas pakai kayak ginian kalau punya barangnya. Oke, kita dapat keycap puller. Jadi ini memang yang low profile. Jadi ini tipe keycaps yang ada tulisan Koreanya nih, Hangulnya gitu. Karena Pulsar kan ini brand Korea. Oke, nanti kita paling coba pasang. Sekarang kita coba buka keyboardnya. Kita lihat di sini. Cuman thank you note I guess. Sama ada stiker. Lucu juga. Jadi ini tuh bare bone kit. Kita nggak dapet switch dan kita nggak dapet keycaps. Kita cuma dapet keyboardnya pasti dan kabel USB-C, keycap puller dan switch puller. Udah kosong. Dan inilah keyboardnya. Kita dapat cover ya. Jadi yang keren dari keyboard ini tuh belakangnya transparan, kita bisa lihat PCB-nya. Pastinya unik lah dibanding keyboard yang lain. Kita ada rubber fit-nya di sini, ada juga adjustment-nya, ada tulisan Pulsar yang di sini. Dan USB-nya berarti nggak di tengah, agak ke samping dikit. Oke, ini nggak ada baterai, jadi pastinya ini cuman kabel only. Coba kita buka keycaps-nya ya. Gua harus beli measurement itu sih biar tahu tebalnya berapa, tapi ini cukup oke sih, cukup tebal sih, nggak kerasa flimsy. Gue suka sih ada Hangul Koreannya, keren. Oke, jadi itulah barang yang gue dapet. Sekarang kita mungkin coba untuk pasang dan lihat stabilizernya kayak gimana, suaranya itu kayak gimana, dan lain-lain. Let's go! Untuk stabilizer bawaannya mereka ini udah di pre-loop juga, jadi kita bakal lihat aja feelingnya dan juga suaranya out of the box itu seperti apa. Oke lah, menurut gua rattle-nya itu sangat-sangat minimal. Mungkin ada sedikit-sedikit, tapi buat gue sih itu nggak ada masalah sama sekali. Yang penting itu nggak lengket-lengket dan juga pergerakannya itu masih halus gitu, nggak kasar. Jadi ini tuh udah mantep banget. Menurut gue untuk orang-orang yang males benerin stabilizer gitu, ini bisa banget dipakai out of the box kayak gini aja. Oke, paling sekarang kita coba masukin aja switch-nya. Di sini gue bakal pakai Gateron Black Ink V2 yang udah jarang juga gue pakai. Ini udah di loop dan juga udah di film. Mungkin ini sedikit overkill ya untuk build ini, karena ini bisa dibilang switch yang lumayan mahal sih harganya. Tapi nggak apa, kita coba aja. Dan juga untuk keycapsnya kita bakal pakai yang low profile tadi. Dan kita lihat aja suara stoknya itu seperti apa.
menurut gue suaranya not bad loh. Tapi pastinya kalau kita pakai switch yang beda, ini suaranya juga bakal beda. Dan juga keycapsnya ada efek juga sama suaranya. Tapi untuk konfigurasi yang gue pakai tadi, ini suaranya tuh udah lumayan enak. Yang penting itu nggak ada hollow-hollownya, which gue kaget juga sih karena ini casingnya bisa dibilang lumayan kosong, tapi nggak ada hollow. Mungkin agak sedikit kedap suara untuk preferensi gue ya, gue lebih suka kalau suaranya itu lebih keluar. Jadi gue pikir mungkin kita bongkar dulu dan lihat aja isinya kayak gimana, dan siapa tahu kita bisa utak-atik lagi biar suaranya bisa beda. Wow. Gua untuk seorang yang lebih suka nggak muted ya, kayaknya sih gua bakal lepas aja. Tapi hey, kalau kalian suka muted, ini udah bagus banget, udah di-include. Untuk stabilizernya ini ada silikonnya ini yang gua akhir-akhir ini lumayan sering lihat sih di keyboard-keyboard ya, kayak yang di Ako kemarin juga ada. Kalau dalam segi ada efek atau enggak, gue jujur aja nggak terlalu tahu banget sih. Gue nggak pernah terlalu coba-cobain ada sama nggak ada dan dengerin apa perbedaannya gitu. Tapi ya ini juga bisa dilepas kalau misalkan nggak mau ya. Kalau misalkan kalian ngerasa mungkin suaranya kurang oke atau gimana gitu. Untuk PCB-nya ini mereka punya sendiri. Ini ada detail kayak tulisan QWERTY di bagian sini, keren juga. Ini tipe north facing dengan semua RGB di switch-nya. Untuk belakangnya ini juga keren sih menurut gua. Ada desain-desain yang lebih yang definitely bakal bikin terlihat keren di transparan yang ini. Ini pakai Kel socket by the way, universal 5 pin, jadi bisa masuk switch apapun. Oke, jadi ternyata gitu aja isinya. Sekarang gue pengen coba pasang lagi tanpa pakai silikon dan lihat aja suaranya itu kayak gimana. Karena gue penasaran kalau nggak pakai ini tuh suaranya bakal lebih keluar gitu atau enggak, atau mungkin malah jadi hollow. Kita lihat aja. Setelah gue dengerin suaranya bolak-balik, dan ya ada sedikit lah perubahan kalau kita lepasin foam di dalamnya itu. Bukan foam sih, silikon dampenernya itu. Tapi terlalu sedikit, gue rasa sampai nggak terlalu kerasa banget. Tapi buat gue ini suaranya udah enak banget, nggak ada masalah. Oke, jadi pendapat gue secara keseluruhan, I like it. Dan alasan gue suka bukan karena ini keyboard terbaik sedunia gitu. Ya, enggak sih. Kalau dalam segi feeling, ini sih sama-sama aja kayak keyboard pre-built lain. Dan juga kalau dalam segi suara, gue sih udah suka ya dengan switch yang gue pakai. Untuk keycapsnya, gue sangat suka, surprisingly, yang low profile ini. Menurut gue kualitasnya itu sedikit di atas rata-rata, dibandingin sama keycaps bawaan dari keyboard pre-built, jadi di jari itu masih kerasa lebih enak. Untuk fontnya sih mungkin bukan favorit gua, dan juga legend-legend di modifiernya juga gua sih kurang demen, kayak caps lock-nya dan juga shift-nya gitu-gitu. Tapi karena ada tulisan Korean Hangulnya gitu, menurut gua ini jadi lebih unik aja, karena keycaps lain biasanya sih nggak ada. Kalau kalian misalkan skeptical sama yang low profile dan kalian nggak pengen coba, mereka ada yang OEM profile kayak biasa aja, jadi kalian bisa pilih yang itu. Tapi buat gua seneng banget sama yang low profile ini. Gua kaget juga, gua suka. Gua pikir gua nggak bakal suka. Dan ya, very nice. Sayangnya ini keycapsnya nggak compatible sama layout yang lain gitu, kayak 65% atau 75%. Karena mereka nggak terlalu lengkap. Kalau keycaps ini lebih lengkap lagi, setidaknya ada Alt FN control yang 1U gitu. Gua rasa sih ini lebih appealing lagi untuk orang-orang yang tertarik mau beli keycaps ini. Nah, jadi kenapa alasan gua suka sama keyboard ini tuh karena
ini beda sendiri. Nggak kayak keyboard-keyboard pre-built lain di market Indonesia ini yang rata-rata sih udah mirip-mirip gitu, bahkan ada yang sama persis. Contoh kayak si Fantech Max Fit sama Vortex VX5 Pro itu juga sama persis, dan juga Pressplay Rover dan Rexus M84 itu juga keyboard yang sama. Jadinya tuh bikin keyboard di market Indonesia ini kurang seru gitu dan kurang menantang. Dengan adanya keyboard kayak gini dari brand baru yang berani beda gitu, menurut gua sih sangat seger ya untuk dilihat. Dan juga lebih seru lah untuk diotak-atik karena pengalamannya itu pasti beda. Jadi ya itulah kenapa gue suka sama si keyboardnya Pulsar ini. Mungkin bukan yang terbaik, mungkin feelingnya sama-sama aja kayak yang lain. Tapi mereka berani beda dan itu gue suka. Untuk transparan backnya nih keren banget sih menurut gue. Kayaknya lagi tren nih gadget-gadget yang bisa see-through ke dalam gitu. Kayak earphone yang mereknya Nothing itu juga keren banget bisa kelihatan dalamnya. Ini juga mirip-mirip lah. Tapi karena ini keyboard, jadi paling kejelekannya itu kita nggak terlalu bisa modif-modif lagi di bawah PCB-nya itu. Kayak kita nggak bisa taruh tape mode atau nggak bisa tambahin foam karena ini kelihatan kan. Jadi bakal kurang enak kalau dilihat gitu. Paling itu aja sih kekurangan yang gue bisa lihat ya. Tapi so far dalam segi suara juga gue nggak ngerasain hollow walaupun ini kosong. Jadi ya mantap. Oh ya, hampir lupa, mereka sendiri juga ada softwarenya gitu yang UI-nya itu lebih terlihat bagus lah dibanding kayak brand-brand keyboard Indonesia lainnya gitu. Definitely lebih enak dilihat. Di sana kita bisa set makro, remap keys, dan juga RGB dan yang lain-lainnya lagi. Overall, gue sangat seneng ada produk kayak gini dari brand yang baru ya. Gue sangat penasaran sama produk-produk mereka lagi di masa depan. Dan ya, ini bikin market peripheral dan terutama keyboard di Indonesia ini jadi lebih rame aja dan pastinya jadi lebih seru. Kita sebagai konsumer pastinya jadi makin seneng lah karena sekarang ada banyak pilihan. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.